Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa ketemu lagi, ketemunya bersama Mbak Agi ini. Kalau ketemu dengan saya, setiap hari masih bisa ketemu dengan saya, tapi bersama Mbak Agi lagi di awal pekan ini ya. Tetap dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, bersama saya, Hersbuda Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Dan kita semoga sudah akhir pekan kemarin kan rame banget ya Mas Hersu. Oh Jadi rame, sampai sekarang masih rame, karena hari ini juga bakal rame lagi dunia politik kita kan. Hari ini ya, eh, apa ini kan Budiman ya ya, akan ya Budiman yang dipecat oleh PDIP ya, itu karena itu kan ya. berarti kan dia di ultimatum bilangnya mundur atau dipecat ya. Udah ini pokoknya sama-sama nggak enaknya buat Budiman ya, kelihatannya dipecat aja. Ya. Ya, ya, Oke. yang lainnya juga masih banyak Mas Hersu. Pertemuan antara Puan dengan Opung Luhut. Ah ya, itu menurut saya menarik ya. Ini apa yang dilakukan oleh Mbak Puan ini ya. Dia ketemu Pak Luhut ini dalam rangka apa? Kemudian orang kan mengait-kaitkan apakah karena posisi dari PDIP sekarang yang terjepit gitu ya, Mhm, dikeroyok gitu kalau istilah PDIP. Dan mhm. bagaimanapun kan yang ngeroyok ini kan sebenarnya orang-orangnya Pak Jokowi lah begitu ya. Jadi kalau Hasto menyebut Pak Prabowo itu di video Tempera ya salah lah. Ini yang memecah belah bukan Prabowo. Prabowo cuma nampung aja kalau Budiman. orang orang pindah ya ditampung kan begitu, bukan Pak Prabowo yang bermaksud memecah belah partai kan gitu ya. Tapi Mhm. kalau kemudian sekarang bertemu dengan Opung kan bagaimanapun juga kita tahu hubungan antara Pak Luhut dengan Ibu Megawati itu kan sampai sekarang sangat ini nggak pernah hangat gitu. Mhm. Dan tapi ya orang harus kita Ibu Megawati maksud saya dan PDIP menyadari lah bahwa peran Pak Luhut itu kan sangat besar Mhm. di balik kekuasaannya Pak Ya. Jokowi saat ini. Gitulah kira-kira topik-topik itu saya kira menarik untuk kita bahas Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan jangan lupa juga kita bahas kemarin berturut-turut ya, itu bermain di kandang Ganjar begitu. Jadi diserbu lah ini Semarang. Jadi Mm-mm. tidak lagi bermain di Kudus misalnya atau di Pati atau di mana, tapi langsung ke Semarang. Yaitu seperti misalnya Budiman Sujatmiko begitu kan. Pemilihan Semarang sebagai tempat deklarasi itu kan juga luar biasa. Itu jelas tidak hanya kandang Banteng, tapi itu kandang Ganjar lah di situ. Terus Ya, kemudian juga iya, terus kemudian juga ada mozaik Mas Ersu oleh pada saat ospek dari UIN Wali Songo kalau di sana ya. ya, Wali Songo Semarang begitu. Jadi mahasiswa baru itu membuat mozaik dengan berbagai macam tulisan. Nanti kita baca tulisannya. Terus kemudian yang terakhir kemarin juga ada acara relawan, temu relawan Anies, relawan KIB ini ya. Ini kuning seru hijau biru. banget itu. Hmm. Mhm. Kuning hijau biru di Semarang juga. Jadi mereka ini kelihatannya rame-rame membuktikan bahwa itu tidak sakral lagi begitu ya Semarang ya. Betul. Nah, tapi Mhm. kalau kalau Anies ya mungkin ya biasa-biasa saja. Tapi ketika kemudian Budiman dengan Prabowo Mhm. yang yang membuat deklarasi di sana, saya kira ini betul-betul memang buat PDIP ini tamparan keras dan dianggap ini ngece Mhm. ya gitu ya. Kalau orang Mhm, Jawa iya, nyebutnya saya ngeledek. nantangin bukan hanya ngeledek deh. Iya, Yang betul ngisi itu betul. kan ngeledek sambil nantangin, Mbak. Yang gitu Mhm. ya. Oke, mari kita bahas. Kita mulai dari mana, Mbak? Yang kita mau bahasin. Sepertinya pertemuan apa yang ada di balik pertemuan dari Puan Maharani dengan Ya. Luhut Panjaitan itu menarik Mas Hersu. Karena Hmm. itu terus kemudian kan diunggah di Instagramnya Mbak Puan ya, Hmm. Puan Maharani RI begitu. Dan kemudian dia mengatakan ya senang melihat senyum dari Opung Luhut begitu. Dan ketika kepada media, Puan juga mengakui bahwa yang meminta bertemu tersebut adalah dirinya. Jadi walaupun itu terjadi pada akhir pekan gitu yang seharusnya menjadi hari libur, dia meminta bertemu dengan Luhut dan kemudian langsung diterima oleh Opung begitu dan akhirnya mereka bertemu tapi dia memang tidak mau menjelaskan isi pertemuan tersebut Mas Hersu. Tapi kalau seandainya kita melihat rangkaiannya ini kan kita lihat timelinenya ini berupa kronologis gitu yang kita bisa baca. Ini terjadi setelah satu pekan tepat yang lalu ada deklarasi begitu kan dari PAN dan juga Golkar untuk mendukung Prabowo ikut berarti dengan Gerindra dan PKB koalisinya begitu kan. Sesudah itu kan ramai sekali bagaimana Ganjar bagaimana Sekjen PDIP Hasto itu terus kemudian eh,
begitu apa ya, kalau saya lihat itu bertubi-tubi begitu, tapi walaupun isinya apa yang dia bicarakan itu kadang aneh ya kalau saya lihat ini Pak Dr. Hasto ini gitu. Jadi kalimatnya, tuduhannya apa dan sebagainya begitu. Dan kemudian ya kita akhirnya mengakui bahwa kita melihat begitu bahwa ini dalam hal ini PDIP yang dulu mengatakan, bahkan Ibu Mega sendiri dalam pidatonya kala itu ketika P3 begitu merapat kepada PDIP kan mengatakan bahwa ini akan orang berbondong-bondong, partai-partai itu akan berbondong-bondong masuk kepada koalisi kita. Jadi ngantrilah mereka untuk bisa masuk ke situ. Tapi kenyataannya sekarang itu ambiar semuanya. Dan kemudian juga mungkin kita lihat ada liputan dari utama begitu dari Tempo atau laporan utama dari Tempo yang kemudian mengungkap begitu. Dan ini cukup ramai juga ini Mas Hirsu, laporan utama dari Tempo karena sudah diungkap walaupun ini baru terbit kemarin dari majalahnya ya, tapi sudah diungkap dari sejak hari Sabtu begitu. Jadi menjadi perbincangan bahwa ada sosok Pak Jokowi di balik merapatnya Golkar dan PAN itu eh, ke Gerindra dan PKB begitu. Dan peran Pak Pastilah Jokowi itu ya, ya, itu itu pasti. pasti. Tapi ini ada, kalau yang sebelumnya kita sudah menduga dan dugaannya itu sepertinya ini 90% lah benar gitu. Tapi ini kemudian kan ada konfirmasi dari hasil wawancara dan investigasi yang menyatakan begitu bahwa memang betul ada keterlibatan Pak Jokowi di situ dan kemudian yang mengakui sendiri adalah disebutkan adalah Erlangga begitu yang menyebutkan bahwa ini adalah atas dorongan Pak Jokowi begitu. Dan rupanya cukup mendadak begitu ya Mas Hersu kalau disebutkan oleh Tempo. Jadi mereka merapat kepada Pak Jokowi yang sebelumnya antara pembicaraan tim teknis antara PDIP dengan Golkar itu sudah matang katanya. Dan deklarasi apa antara mereka berdua begitu mereka menyebutkannya entah deklarasi atau kesepakatan begitu sudah siap tinggal ditandatangani saja. Jadi hingga terakhir dan ternyata kemudian ada panggilan dari Pak Erlangga dan ternyata dideklarasikan pada hari Ahad tersebut begitu dan itu baru diketahui pada pagi harinya katanya demikian gitu. Ya, iyalah kalau kalau itu kan kita bisa bisa memahami kalau memang itu kita memahaminya bukan kita pahami kita memahaminya itu pasti ada permainan dari kekuasaan yang lebih tinggi karena kita Mhm. kan kaitkan dengan posisi Pak Erlangga Hartarto itu kan sebenarnya terjepit dari dua arah pada waktu itu ya. Betul. Satu Mhm. itu mau dikudeta dari dalam dan bukan main-main pada waktu itu di isunya Munaslup dan Pak Luhut sendiri yang waktu itu sudah menyatakan siap untuk menjadi Betul. ketua umum Partai Golkar dengan syarat dia tidak harus berkelahi dengan Airlangga begitu ya. Mhm. Kemudian Mhm. satu sisi dia harus berhadapan dengan masalah hukum di Kejaksaan Agung dan dia sudah sempat dipanggil cukup lama ya pada waktu ditanya sampai hampir 9 jam Mhm. gitu. Jadi sebenarnya dari manapun juga kelihatannya seperti menghadapi apa ya satu menghadapi harimau dan yang satu menghadapi buaya lah begitu ya. Sama-sama nggak aman tapi tiba-tiba lolos gitu ya. Tapi kan untuk ini Mhm. mesti ada tumbalnya, ada sajennya lah kalau orang Jawa menyebutnya. Ya sajennya itu sebenarnya sudah disebutkan oleh arus bawah ketua umum arus bawah Mhm. relawan Jokowi, arus bawah Jokowi yakni Ya. kalau Umbas yang menyatakan bahwa eh, Golkar itu bahwa Erlangga itu bergabung dengan Prabowo itu bukan untuk Erlangga tapi itu untuk kendaraan dari Gibran. Jadi sebenarnya yang ini sudah apanya mosaiknya puzzle-puzzlenya itu udah terkumpul dan sebelumnya politisi Golkar wakil ketua umum yakni Ahmad Doli Kurnia juga menyatakan bahwa mereka siap Mhm. kalau Golkar itu akan digunakan sebagai kendaraan dari Gibran kan sebenarnya itu. Mhm. Dan Pak Erlangga juga ketika ditanya pada waktu itu ya kita tunggu dulu keputusan Mahkamah Konstitusi kan begitu. Jadi ya memang clear lah kalau ini bahwa sebenarnya bukan hanya dikeroyok tetapi bahwa Gibran yang akan jadi calon wakil presiden dari Mhm. Pak Prabowo itu udah makin makin jelas gitu ya petanya sekarang itu. Makanya kalau kemudian Mbak Puan itu eh, ya kita hargai juga gitu apa yang dilakukan oleh Mhm. Mbak Puan dan dia secara profesional dingin gitu ya melihatnya sebagai Mhm. politisi dia sangat dingin menghadapi situasi itu kan karena dia dengan santainya masih menyatakan bahwa ya ini belum ini belum Pelaminan. Mhm. baru ya belum kepelaminan lah begitu ya Mhm. baru mau nikah tapi belum kepelaminan begitu terus kemudian sekarang dia bertemu dengan Pak Luhut saya kira Mhm. mungkin ada kaitannya dengan itu karena bagaimanapun juga Mhm. Golkar ini dan juga Pak Jokowinya itu pasti Mhm. kan Pak Luhut punya peran besar di situ Mbak Agi.
Iya, dan kemudian juga memang disebutkan oleh Tempo sendiri begitu ya, bahwa dari ketika mewawancarai dari pihak PDIP begitu, mereka mengatakan bahwa sudah mengetahui itu soal peran dari Pak Jokowi dan soal kemungkinan bahwa Gibran akan naik juga begitu kan. Dan kemarin sebelumnya ini ada rangkaiannya juga Mas Hersu, yang bahwa Mbak Puan mengatakan bahwa kalau seandainya memang nanti keputusan dari MK itu adalah menurunkan usia tersebut, maka ada kemungkinan Gibran akan dipasangkan dengan Ganjar, kan dia mengatakan demikian begitu ya. Artinya masih tetap ada usaha ke situ, walaupun sebelumnya jelas-jelas Hasto mengatakan bahwa ini adalah permainan kekuasaan. Soal penurunan usia di MK itu seharusnya tidak boleh terjadi, karena itu adalah hak dari DPR begitu untuk menentukan soal usia tersebut. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah intrik atau permainan dari kekuasaan atau dari penguasa. Ya, kalau sebetulnya dia sebagai partai penguasa juga, tapi dalam hal ini kan yang berkuasa jelas saja adalah Pak Jokowi begitu. Pasti kalau kita melihat itu, siapa lagi yang lebih berkuasa dari Pak Jokowi? Pasti yang ditunjuk adalah Pak Jokowi. Tapi ketika PDIP memang betul-betul terpojok saat ini, tidak bisa, istilahnya tidak bisa bergerak gitu, nggak ada alternatif lain. Memang dia betul-betul saat ini sepertinya menyadari, dan menyadari bahwa peran Pak Jokowi begitu, dukungan kepada Ganjar itu memang sangat diperlukan oleh PDIP. Dan kita melihat bahwa saat ini PDIP pun juga tidak berani untuk sedikit saja untuk mempermasalahkan permainan dari Pak Jokowi dengan Ya, menyebut nama Pak Jokowi begitu. Padahal selalu sudah masih jelas menghindari ini itu, masih cawe-cawe menghindari terus. begitu. Ya. Mhm. Dan masih mencoba merangkul kan dengan menawarkan Iya, Gibran kalau betul. diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi, ya terbuka peluangnya untuk Mhm. menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo kan begitu. Jadi betul-betul Mhm. ke PDIP menghindari sikap yang konfrontatif ya terhadap Pak Betul. Pak Jokowi, Mhm. padahal Pak Jokowi sudah bukan bukan lagi konfrontatif. Termasuk ketika pernyataan Hasto tentang food estate yang kemudian diralat juga oleh Mbak Puan Maharani, itu kan menunjukkan Mhm. bahwa betul-betul PDIP itu sekarang ini dalam situasi yang tidak berdaya dan tidak berani bersikap konfrontatif terhadap Pak Jokowi. Mhm. Kalkulasinya di situ yang kelihatan jelas. Waduh, kok bisa seperti itu ya partai Betul. sebesar Sebesar itu menjadi tidak berdaya ya. dan selama Mhm. ini Ibu Megawati itu kan orangnya sangat kukuh kan ya. Kita Betul. lihat dalam situasi dengan Orde Baru pun itu Ibu Megawati itu berani kepalanya tegak dan tetap menantang. Ini kenapa Mhm. ya pada Pak Jokowi kok kemudian tiba-tiba seolah-olah jadi mengalah, kenapa tidak berani juga bersikap tegas gitu. Ya Mhm. risikonya kan menjadi partai di luar koalisi pemerintahan gitu saja kan, dan itu kan PDIP cukup pengalaman, walaupun seperti gini ya. Saya membacanya itu sekarang kalau dalam posisi PDIP ini ya cuma ada beberapa pilihan. Apakah dia kemudian bergabung dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di situ, tapi jadi apa begitu loh. Karena Mhm. saya kira kan ini kenapa kemudian Pak Jokowi itu eh, merasa lebih nyaman dengan Pak Prabowo, karena seperti kita singgung ya, Mhm. karena dia diuangke gitu ya, Ya, gitu ya, dan dimanusiakan ya. dimanusiakan, Mhm. dan kedua dia masih pengen tetap cawe-cawe kan begitu. Itu yang paling Betul. paling penting buat Pak Jokowi adalah tetap cawe-cawe kan gitu. Mhm. Nah, sementara kalau di PDIP, satu, dia sendiri dianggap cuman petugas partai, dan kedua itu pasti dia tidak akan punya peran apa-apa nanti kalau Mhm. kalau Ganjar Pranowo jadi Mhm. menjadi presidennya. Apalagi kan ada perjanjian batu tulis antara Ganjar Pranowo dengan PDIP, itu yang Mhm. semua yang Mhm. menentukan itu adalah PDIP, mulai calon wakil presidennya, Mhm. mulai Mhm. sampai kemudian kabinetnya. Ya Pak Mhm. Jokowi nggak punya apa-apa, jadi mau dirayu apapun, yang pertama yang sulit itu adalah ya secara psikologi kan Pak Jokowi itu sangat terganggu gitu dengan Mhm. PDIP. Jadi menurut saya harusnya PDIP melupakan, kalau saran saya melupakan saja Pak Jokowi, dan sekarang mulai berusaha, kan masih ada peluang untuk bekerja sama dengan Mhm. kelompok perubahan kan gitu. Itu kan Mhm. Iya. kelompok perubahan juga jumlahnya cukup besar, tinggal nanti ditentukan saja apakah kerjasamanya itu pada putaran pertama atau pada putaran kedua kan begitu. Yang paling mungkin menurut saya fight dulu di putaran pertama, nanti baru putaran kedua itu baru bergabung dengan perubahan, karena kan sudah ada, mereka sudah bangun jembatan juga dengan Mbak Puan bertemu Mhm. dengan Agus Harimurti beberapa waktu yang lalu Ya. kan gitu. Mhm. Jadi kalau sekarang misalnya kalau sekarang misalnya mau bergabung ya agak sulit juga untuk masuk di koalisi perubahan itu. Tapi pada
pada yang kedua nanti ya saya kira bisa. Dan kemudian PDIP yang paling penting sekarang menurut saya selamatkan dulu partai-partainya, jangan mikir dulu presidennya begitu kan. Karena kan target PDIP itu kan dua sebenarnya ya, hat-tricknya ya Mbak ya, hat-trick Ya. menang pemilu legislatif dan menang pilpres. Pilpresnya kayaknya udah mulai harus realistis, dilupakan, pertahankan pemilu. Nah, kalau dia mau bertahan pemilu ya saya sepakat dengan konsep yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, ya diberhentikan saja Pak Jokowi sebagai calon sebagai kader PDIP karena dianggap sudah malelo kepada partai. Dengan cara begitu saya kira elektabilitasnya dari PDIP nanti bisa naik lagi gitu. Iya, memang betul seharusnya demikian Mas Hersu. Mungkin tapi ya saat ini kan memang dari pihak Jokowi begitu dia sebetulnya kalau saya melihat ini dari bagian pemenangan atau tim relawan itu masih berusaha betul agar para relawan Jokowi itu bergabung dengan mereka begitu ya. Jadi yang kemarin dikatakan ada sekitar 100-an, jadi masih mungkin tersisa berapa ratus karena katanya ada sekitar 400 organisasi relawan seperti itu begitu ya. Atau menunggu waktu begitu. Tapi yang jelas kalau oh ya ada kabar juga bahwa dari PDIP sekarang juga ingin merangkul Nasdem begitu kan. Dan sebelumnya merangkulnya adalah kepada Demokrat yaitu ke AHY. Nah, sekarang sepertinya sudah mulai membuka diri begitu. Walaupun Puan sudah pernah bertemu dengan Pak Surya Paloh, tapi kan memang tidak berlanjut begitu. Nah, sekarang ada indikasi bahwa mereka ingin merangkul untuk Nasdem mungkin untuk di putaran kedua, kalau tidak untuk sekarang. Nah, dan media juga sudah jelas-jelas mengungkap ya, kita mengungkap bahwa memang ketidaknyamanan itu yang sekarang betul-betul dirasakan dan kemudian menjadi seperti ini situasinya. Rupanya adalah yang jelas adalah itu yang dikatakan Mas Hersu, ada perjanjian batu tulis gitu, kesepakatan bahkan menjadi lebih terperinci sepertinya seperti itu karena memang kalau Pak Prabowo begitu ya, bisa dimintai untuk skema dari kabinet yang akan datang gitu, dan kabarnya memang untuk Menko-Menko itu misalnya akan diisi oleh para ketua umum partai begitu. Jadi lebih jelas lah di situ dan mereka mendapat jatah berapa menteri dan dari sejak awal itu sudah ditentukan. Walaupun Ya, kalau kita Pak Prabowo ini kayaknya bakal obral lah, siapapun dikasih. Yang penting Pak apapun Prabowo jadi dikasih, presiden. betul. Iya. Dan kalau saya membaca di Tempo yang disasar oleh Pak Prabowo hanya triumvirat begitu. Dari triumvirat dari 3 itu dan kemudian ditambah Menteri Keuangan, katanya demikian. Itu mungkin yang paling penting bagi dia ya. Kalau saya melihat juga ini mungkin ada kaitannya dengan usia apa dan sebagainya begitu. Jadi dia harus punya preparasi begitu ya, preparation sebelumnya kalau seandainya terjadi sesuatu begitu. Tapi Tapi kan sebelum ngomongin triumvirat kan sebenarnya yang paling penting wakil presiden, Mbak. Karena secara konstitusi kan ketika presiden berhalangan tetap itu yang ya, mengambil alih adalah wakil presiden. Baru betul. ketika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap itu triumvirat Baru yang. triumvirat, betul. Ya, jadi sebenarnya justru sekarang ini yang menang banyak nih Pak Jokowi kalau Jokowi. Gibran yang jadi wakil presidennya gitu loh. Iya, dan kemudian kita juga tahu, kita tidak tahu maksudnya kalau seandainya Gibran ini kemudian bergabung dengan Pak Prabowo, mungkin kan kejadiannya jadi seperti Budiman Sujatmiko begitu, sama-sama posisi sebagai kader yang pastinya pasti keluar, dipecat ataukah mengundurkan diri kan begitu, dan kemudian mendapatkan posisi strategis apa di Gerindra, gitu kan Mas Hersu. Nah, dalam hal ini kalau di PDIP itu jelas dari Bu Mega, dari Soekarno itu jelas tidak akan memberikan kesempatan itu kepada Pak Jokowi. Tapi dengan kemarin Puan dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan kalau seandainya angka di MK itu diluluskan menjadi 35 tahun, ada kemungkinan untuk merangkul Gibran gitu. Dalam hal ini artinya dia betul-betul menurunkan kualitasnya begitu ya, dari yang karena kemungkinan besar yaitu tadi kalau seandainya Gibran seperti katakan Mas Hersu di Gerindra terjadi sesuatu dia akan naik. Tapi kalau seandainya di PDIP dengan partai yang paling besar seperti ini dia bisa membangun kekuatan gitu dan kemudian dia akan menjadi pemimpin yang akan datang gitu sesudah Ganjar. Ini luar biasa memang peta sekarang ini ya Mas Hersu, lebih daripada 2019 dulu yang kita melihat memang hanya ada head to head begitu, sementara kalau sekarang ini kan perebutan segala macam, bahkan untuk kabinet saja itu sudah kita melihat sudah di endorse begitu, kita sudah bisa memperkirakan ini jatahnya ini jatahnya ini seperti itu begitu. Ya, ya. Walaupun saya menyebutnya pemilu kali ini norak banget. Saya kira mungkin akan menjadi
pemilu dan pilpres paling buruk sepanjang Iya, bisa. pasca reformasi ya, karena kalau kita Iya. lihat tanda-tandanya bahwa cawe-cawenya Pak Jokowi itu luar biasa banget gitu kan ya. Mhm. Kan ini Mhm. semua sebenarnya terjadi ya karena keinginan Pak Jokowi untuk tetap cawe-cawe terus begitu ya. Jadi sekali lagi kita mesti kritik Hasto, ini bukan Pak Prabowo ya yang mengadu domba itu ya. Nggak ada Pak pecah belah karena justru Pak Jokowi yang punya peran seperti itu ya, karena ini kan semua dikendalikan, partai-partai ini dikendalikan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi menyatakan saya bukan lurah, saya bukan ketua Mhm. umum partai, itu kan Pak Jokowi cuma memberikan alibi, kan saya sudah bantah gitu. Rupanya Mhm. Pak Jokowi betul-betul ini sudah siapkan pidato dan kemudian ngambil langkah ini, kan seperti itu ya polanya, selalu itu Pak Jokowi ini, sekuennya seperti itu selalu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi gampanglah kita baca apa yang terjadi pada Pak Jokowi itu seperti apa. Jadi menurut saya PDIP juga sebenarnya mereka sudah paham soal itu, tapi sampai sekarang mungkin PDIP masih apa ya, dalam tahapan, kalau yang kita sebut kemarin itu dia tahapan mungkin sekarang sudah bukan anger lagi ya, mungkin sudah mulai mendenial ini ya. Denial. Ya, ya. Atau Iya, acceptance. Oh, iya, denial dulu, kemudian anger, dan sekarang acceptance. kan acceptance. Udah mulai tahap menerima, kan gitu kan, tahapannya kan denial, belum membantah, Mhm. bahwa Mhm. Pak Mhm. Jokowi nggak Mhm. kabur dari sana, kemudian marah seperti yang disebutkan oleh Hasto, Mhm. nyerang soal Mhm. TST, sekarang mecat Budiman. Tapi nanti Mhm. saya lihat ini apa yang dilakukan oleh Mbak Puan dengan bertemu dengan Pak Luhut ini seperti ya sudah menerima tahapan acceptance. Jadi menerima ya realitasnya, ya udah bahwa gue memang sekarang sudah dalam posisi yang paling lemah gitu. Dan ini ironis banget kan, ada partai terbesar tapi kemudian menjadi sangat tidak berdaya dalam situasi sekarang ini gitu. Iya, dia sudah mulai ke tahap penerimaan dan kemudian bagaimana caranya sesudah menerima itu, membangun Ya, kekuatan. Walaupun dengan keruntuhan yang sekarang terjadi, terus kemudian dukungan besar yang diharapkan, tapi kemudian dukungan itu kemudian lepas, bagaimana dia bisa keluar dari ini atau membangun kekuatan kembali. Sebenarnya ya, kalau seperti kata Mas Hersu tadi, kita misalnya kita mencermati itu sebenarnya sudah memang menuju ke situ ya, dari sejak ya. misalnya gugatan ke MK soal usia ini. Terus Mm-mm. kemudian soal jabatan 5 tahun untuk KPK begitu. Itu kan sebagai bagian dari itu kan Mas Hersu. Terus dan yang seterusnya Sistem gitu. pemilu terbuka tertutup Iya, itu kan. sistem pemilu Ya, terbuka PDIP kan tertutup. satu-satunya yang pada Betul. waktu mengendaki kembali tertutup dan kalah juga di Mahkamah Salah. Konstitusi. Dan sebelumnya adalah diangkatnya Pak Anwar Usman gitu. Pak Anwar Usman dengan kondisi yang memang sudah sendiri dengan adiknya Pak Jokowi yang sendiri, kemudian entah dijodohkan atau entah apa, mereka mengatakan tidak dijodohkan, tapi kenyataannya mereka kemudian orang kemudian berpikir bahwa apakah ini akan menuju ke 2024 begitu kan? Dan kemudian ternyata memang banyak sekali kejadian di MK begitu sampai sejauh ini. Dan akhirnya yang hanya dugaan, yang hanya canda-canda ini soal kemungkinan Gibran ini nggak akan jadi wali kota 2 kali, nggak perlu lewat gubernur sebagai gubernur, tapi akan langsung menjadi cawapres. Ternyata itu betulan Ya. terjadi begitu, hampir Jadi jangan saja. percaya kalau Gibran bilang bahwa oh nggak cukup, saya belum cukup umur, cukup pengalaman, cukup yang lain-lain lah macam-macam, karena retorika politiknya Gibran ini persis bapaknya. Kan begitu ya. Bapaknya dulu waktu jadi gubernur di DKI Jakarta, ketika ditanya oleh wartawan soal apakah dia akan maju pada Pilpres 2014, kan dia bilang saya nggak mikir copras-capres kan begitu. Dan ternyata kemudian jadi capres, dan Gibran juga begitu. Ketika saya ingat di dalam sebuah kegiatan mahasiswa di Semarang ya, saya lupa nama kampusnya. Pada waktu itu ditanya juga apakah dia masuk ke dunia politik. Dia menyatakan bahwa enggak, dia milih jadi pengusaha saja. Jadi tim ses pun dia tidak, apalagi masuk ke politik. Nah, akhirnya kan dia jadi wali kota kan begitu. Jadi ya sebenarnya gampang kok membaca kemana arah politik keluarga Pak Jokowi. Karena lihat aja Pak Jokowi, apa yang dikatakan baca aja sebaliknya gitu, itu udah pasti benar lah, rumus itu udah jadi rumus baku begitu. Nah, soal ini yang kalau kita kembali lagi ke Mbak Puan itu, kan kita ingat ya kalau soal pertemuan tadi, kenapa kita sebut dalam posisi sekarang Mbak Puan yang datang, yang minta pertemuan dengan Pak Luhut. Kita ingat kan pada waktu bulan Maret ya tahun 2023 ini, ketika Pak Luhut sempat minta bertemu dengan Mbak Puan dan bertemu di Bali pada waktu itu ya, menjelang KTT G20 ya pada waktu itu. Dan ini kaitannya pada waktu itu sebenarnya perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi kan begitu ya. Dulu Iya. kan
yang kan ada beberapa tahapan. Pak Jokowi ini Mhm. minta diperpanjang dari 2 periode menjadi 3 periode, ditolak oleh Mhm. Ibu Megawati. Kemudian penundaan pemilu itu kan juga ditolak oleh Ibu Megawati. Jadi Mhm. semua ini ditolak semua oleh perpanjangan masa jabatan, perpanjangan masa jabatan dan kemudian penundaan pemilu itu semua ditolak oleh Ibu Megawati. Nah sekarang ini giliran Pak Jokowi mesti menyatakan bahwa oke, gua nggak diperpanjang masa jabatan gua tidak ditunda pemilunya, tapi kekuasaan gua tetap akan berlanjut melalui Prabowo dan Gibran. Kan kira-kira begitu sekarang situasinya ya. Iya, tepat banget. Itulah yang terjadi. Jadi memang ini plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Plan B, saya nggak tahu plan apa ini dan ya itu Heeh, kalau ini kalau udah yang tadi udah plan A itu kan 3 periode, 3 periode. plan B itu Mhm. perpanjangan masa jabatan gitu ya. Mhm. Mhm. Plan C itu penundaan pemilu. Yang sekarang ini saya kira ini masuk ke plan plan D ya Mbak ya. Saya nggak Iya. tahu, mungkin ada plan-plan yang kita nggak tahu juga yang tidak terjadi. Dan plan-plan itu sudah dimulai sebetulnya, mungkin sudah sejak lama ya, tapi yang kita mulai melihat adalah dengan, menikahnya Pak Anwar Usman, terus kemudian diikuti kemudian dengan berbagai gugatan di MK gitu, soal berbagai peraturan dan sebagainya. Dan sebelumnya seharusnya kita sudah melihat dari sejak ketika IKN itu di-endorse kan, karena begitu banyak menyalahi sehingga banyak peraturan itu yang memang harus diubah supaya IKN ini bisa masuk lewat Omnibus Law begitu kan. Ya, Jadi itu oke. sebenarnya satu rangkaian besar yang kalau seandainya kita satukan itu akan menjadi sebuah timeline yang cakep gitu Mas Hersу kita Ya, untuk melihatnya gitu. walaupun dari berubah-berubahnya plan-plan tadi itu, kita juga Mhm. membaca ada kalau tadi skenario Pak Jokowi, tapi kita juga Mhm. membaca skenario langit, gitu Iya kan iya, Pak ya. betul. Karena apa yang membayangkan dulu kan coba sebenarnya plan paling awal itu adalah bagaimana menguasai kursi di parlemen. Ya Iya, Mbak ya. betul. Itu kaitannya Mhm. dengan presidensial threshold 20%. Kan Iya. begitu ya? Mhm. Dengan ditariknya masuk depan ke kabinet. Ya itu kan dimasuk ke kabinet itu kan otomatis kursi di parlemen juga berubah. Mhm. Total dengan masuknya PAN di kabinet itu kan 81,9% Mhm. kursi yang dikuasai oleh pemerintah. Artinya Iya. sebenarnya koalisi itu udah nggak punya peluang untuk Untuk mengajukan ada. calon presiden sendiri karena suaranya tinggal sisa Demokrat dan PKS itu kan Mhm. cuman tinggal kalau 18,9 berarti tinggal 81,9 berarti 18,1%. Jadi Iya. nggak mungkin. Secara teori semacam itu dan Pak Enggak Jokowi sampai 20%, ya 19 pun tidak. ya, Mhm. Pak Jokowi benar pada waktu itu ketika dia merancang hanya ada dua Mhm. kandidat saja dan PDIP jangan lupa dulu juga mendukung hanya ada 2 kandidat saja dan alasannya itu untuk menghemat biaya pemilu supaya Iya. Mhm. cuman hanya 1 putaran dan juga mengurangi pembelahan kan begitu ya. Mhm, betul. Nggak tahunya tiba-tiba skenario langit berubah Nasdem yang apa membelot Mhm, dari koalisinya betul. Presiden Jokowi walaupun Nasdem ya sih anunya posisinya selalu mendua begitu ya Mhm. masih belum Mhm. firm banget Mhm. gitu. Nah, tapi kemudian itu skenario langit pertama. Skenario langit kedua adalah sekarang ini situasi ketika PDIP ternyata Mhm. skenario kedua saya kira ketika Ibu Megawati kemudian mengambil alih pencapresan Ganjar. Skenario langit itu yang kedua ya. Mhm. Tiba-tiba kok Mhm. Ganjar yang tadinya Iya. disiapkan oleh Pak Jokowi diambil alih oleh Ibu Megawati. Nah, Mhm. skenario berikutnya ya ini antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi kok tiba-tiba berpisah jalan. Jadi kita nggak tahu juga apakah kemudian skenario Pak Jokowi yang sekarang ini mengumpulkan para pendukungnya dalam koalisi besar mendukung Pak Prabowo itu bakal terwujud gitu karena Mhm. secara teori sekarang pasti PDIP juga akan berhadapan dengan Prabowo dan Pak Jokowi dan dalam politik kan ada jargon ya. Jadi Mhm. lawan saya itu adalah teman saya, Mhm. gitu ya. Mhm. Harusnya kan gitu ya. Mhm. Iya, Lawannya lawan betul. saya adalah teman saya, kan itu Adalah istilah. teman saya. Iya, heeh. Enemy of my enemy is Yes, my friend atau gimana begitu ya. ya, ya. Jadi memang kalau Ya. sekarang ini sepertinya Pak Jokowi itu memang harus membuat koalisi sendiri ya
koalisi gemuk inilah ya. Kalau seandainya dia masih ingin menguasai kabinet begitu. Jadi dia ada di situ, dia ikut menentukan siapa saja, walaupun dia bukan partai ya, bukan partai punya Pak Jokowi, tapi dia ikut menentukan di situ dan dia melihat bahwa ini akan melaksanakan semua ambisi dia, program dia yang sudah berjalan saat ini. Jadi saya rasa lawannya adalah itu tadi yang bahwa semuanya ada di tangannya Ibu Mega begitu, yang akan menentukan cawapresnya Ibu Mega, yang akan menentukan kabinetnya nanti, walaupun itu disangkal ya sudah ada jawaban dari PDIP, tapi sudah terbuka di media dari orang-orang begitu yang menyatakan, mengakui bahwa itu memang firm begitu, bahwa susunan kabinet itu nanti akan tergantung kepada Ibu Mega. Nah sekarang kalau seandainya Ibu Mega mau berbagi itu dengan Pak Jokowi begitu, soal susunan kabinet apa dan sebagainya, kita tidak tahu, karena untuk beberapa hal ini sudah mulai menyerah ini PDIP begitu kan, sudah terpojok, dia mulai menyerah, mau mengikuti begitu apa yang terjadi. Bahkan Gibran pun yang tadinya dikatakan bahwa mereka menolak usia diturunkan menjadi 35 dan itu adalah merupakan manuver kepentingan dari penguasa begitu, tapi ternyata toh menerima, malah menawari. Nah sekarang tidak tahu ini apakah kemudian akan tawar-menawar soal kabinet apa yang menjadi ganjalan begitu. Menurut saya kalau nggak cukup kalau cuma soal kabinet, Mbak. Posisi di PDIP menurut saya itu baru seksi buat Pak Jokowi. Ya, Kalau kursi kekuasaan di PDIP ya. yes, minimal mungkin akan dibentuk semacam kayak Dewan Pembinanya gitu, dan Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina, itu mungkin baru masuk akan menarik buat Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu sekarang di koalisi Pak Prabowo nyaman banget tuh. Bahkan mungkin kalau dia minta sekarang ke kursi ketua Dewan Pembina Gerindra juga dikasih tuh Pak Jokowi ya. Jadi semua dapat Pak Jokowi. Jadi ini memang tinggal tarik menarik saja, bonus gede-gedean bonus gitu ya. Sejauh ini bonusnya Pak Prabowo itu ya, susah dikalahkan oleh Ibu Megawati. Itu adalah posisi Pak Jokowi di mata Pak Prabowo dan posisi Pak Jokowi di mata Ibu Mega, kan begitu ya. Kalau di posisinya di depan Pak Prabowo kan dia adalah gurunya Pak Jokowi, pemimpin yang top, begitu. Sementara kalau dengan Ibu Megawati tetap dianggap sebagai petugas partai. Jadi menurut saya agak berat memang buat PDIP itu menarik kembali Pak Jokowi kembali ke PDIP, walaupun tadi mungkin bonusnya jadi ketua Dewan Pembina PDIP gitu, kan nggak ada ya di PDIP ketua Dewan Pembina itu ya, jadi mungkin dibuat struktur baru gitu, Puan menjadi ketua umumnya dan Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina, mungkin itu baru menarik. Tapi kan ini terlalu mahal saya kira buat Ibu Megawati untuk menyerahkan semacam itu kok menurut saya rasanya sih nggak mungkin Mbak ya sampai terjadi gitu setelah loh. Bertahun-tahun berjuang berdarah-darah begitu ya, bisa memberikan begitu saja. Sementara dari Gerindra dan koalisinya sendiri juga ada kemungkinan. Kita tahu Pak Prabowo, semua orang mengatakan ini adalah the last chance gitu ya, kesempatan yang terakhir dari Pak Prabowo, dan bahkan kita melihat selain dari segi usia, mungkin Pak Prabowo beberapa kali juga sudah seperti Ibu Mega memakai tongkat begitu ya. Ya itu ada sejarahnya lah ya, karena pertempuran, pernah tertembak apa dan sebagainya. Tapi orang melihatnya sebagai Pak Prabowo sudah mulai sepuh begitu, dan kemudian mungkin hanya akan menjabat 1 term saja 5 tahun gitu. Bisa jadi kemudian membangun kekuatan juga Gibran ketika menjadi cawapres, tentu saja. Jadi dia the next cawapres begitu. The next presiden gitu. Ya ini pastilah. Sementara kalau dia misalnya berpasangan dengan Ganjar Pranowo, kan Ganjar Pranowo masih muda gitu ya. Jadi dia bisa 2 periode. Jadi lama ini. Jadi menurut saya dari bonus manapun juga kelihatannya susah untuk Pak Jokowi balik lagi ke PDIP itu, dan saya kira ini mungkin ya skenario langit yang ketiga gitu yang mungkin terjadi. Jadi kita tinggal uji aja. Ini kalau menurut saya sekarang kuat mana nih skenario-nya Pak Jokowi lawan skenario langit gitu Pak. Kalau lihat Pilpres 2024 ini ya. Dan menurut saran saya PDIP juga udah mulai begitu deh, mulai ikutin percaya deh dengan skenario langit gitu, karena ya manusia itu tetap ada batasnya gitu. Orang pepatah aja menyebutkan di atas langit masih ada langit kok gitu. Iya, mulai legowo dan mulai belajar menjadi oposisi, dan menjadi oposisi itu seru. Oh ya kan? Okay. Banyak pahalanya juga begitu. Yes, okay. Karena selalu amar ma'ruf nahi mungkar kalau posisi sebagai sebagai posisi. Oke, Mbak Agi, rasanya kita mungkin membahas saja hari ini Mbak ya. Jadi nggak jadi lagi kita membahas, mungkin kita bisa bahas besok lah yang lainnya karena sudah terlalu panjang. Oke, baik, terima kasih Mbak Agi. Kita ketemu lagi ya. Sampai besok, dan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda bersama kami, dan juga terima kasih untuk support-nya kepada kami selama ini. Doa yang terbaik kami untuk Anda semuanya.
Kita pamit, Mbak Agi. Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Saya Agi Beta. Saya Sunarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%. Yes. 0%.